Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah yang berupa iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang paling luar biasa dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat yang satu ini menentukan amal seseorang itu diterima atau tidak. Karena dengan nikmat satu ini yang menentukan seseorang itu sampai kepada Allah atau tidak. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, nikmat sehat. Yang ketiga, nikmat panjang umur. Yang keempat, nikmat waktu luang. Banyak nikmat yang sering kita semua terlena. Ya, jadi ada dua nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu longgar, waktu luang. Oleh karena itu, dengan waktu-waktu yang ada, yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan untuk mengkaji kalamnya, agar dengan kajian itu kita dapat memahami, kemudian kita bisa tahu bagaimana cara mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan.
Suasana kebaikan adalah suasana yang Allah anugerahkan kepada kita berupa sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8, tanggal 20 ya 20 ya Pak Isi ya, 20 Sya'ban. Mungkin ada yang 21 gitu ya. 20 atau 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Jadi kita tidak lama lagi akan sampai kepada 1 bulan, dan di mana bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Maka tema kita malam ini lanjutan yang kemarin, yaitu Ma'rifatul Qur'an fi Tarjamatil Qur'an. Kita mengenal Al-Qur'an melalui terjemahnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Kemudian kita kebetulan Allah takdirkan kita semua bukan orang bangsa Arab ya. Makanya kita perlu terjemahnya untuk menjembatani agar kita mengerti dan paham apa itu Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ma'rifatul Qur'an itu adalah 2 kalimat, yaitu ma'rifah dan Al-Qur'an. Ma'rifatun itu akar katanya adalah arofa. Arofa itu mengenal. Al-Qur'an itu isim, juga punya akar kata. Akar katanya adalah qoro'a. Qoro'a itu membaca. Nah, Al-Qur'an itu adalah bacaan. Di dalam Al-Qur'an itu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Jadi setiap ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang akhirnya itu an, berarti menunjukkan sesuatu itu mulia. Quran. Nah, itu berarti Quran artinya bacaan, karena akhirannya an mengandung makna bacaan yang mulia. Quran mungkin, tapi ini tidak ada yang menjamin. Ya. Tapi Al-Qur'an dijamin oleh Allah SWT adalah satu bacaan manusia yang mulia. Kenapa? Karena Allah SWT yang memuliakan. Karena Allah SWT yang berfirman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki agar bacaan yang mulia ini sampai kepada kita, dengan harapan kita yang membaca Al-Qur'an menjadi mulia. Nah, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila kita malam ini belajar mengenal Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, kita mulai dari apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada para sahabat, kemudian diriwayatkan secara mutawatir, bersambung sampai kepada Rasulullah. Itulah Al-Qur'an. Kemudian apabila dibaca menjadi ibadah dan mendatangkan pahala, itulah Al-Qur'an. Jadi hanya Al-Qur'an yang apabila dibaca kemudian kita dinilai sebagai orang yang ibadah dan kita diberikan pahala oleh Allah SWT, kemudian kita diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah SWT dengan wasilah kita membaca Al-Qur'an. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Qur'an, maka kita bisa mendapatkan kebaikan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pernyataan Allah di dalam surah
Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah itu surah yang kedua. Surah yang kedua kalau ada Qur'annya itu ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Al-Qur'an standar. Ini juz yang kedua, yang pertama halaman 2 gitu. Kemarin ada teorinya gitu ya. Nama juznya Alif Lam Mim ya. Satu juz terdiri dari 10 lembar. 10 lembar terdiri dari 20 halaman. Jadi kita mudah menghafalnya. Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalika itu, tapi di Quran ini untuk menunjukkan betapa kita ini didekatkan oleh Allah SWT dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Hanya zalika diterjemahkan ini, itu hanya di Quran. Kalau kita ada soal, terjemahkan kalimat berikut ini, misalnya hadza ini, zalika itu, nilainya 100. Kalau guru bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau kita hadza ini, zalika ini juga pasti disalahkan. Tapi di Al-Quran Allah sengaja membuat kita berpikir. Jadi zalika diterjemahkan ini agar kita dengan Al-Quran itu bisa makin dekat, dan makin dekat. Kemudian pernyataannya adalah Al-Kitabu, yaitu Alkitab, ai Al-Quran. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Di dalam ajaran Al-Quran itu satu kalimat pun yang tidak meragukan oleh pembacanya manakala dipahami. Tidak ada. Semuanya mudah, gamblang, tegas. Kalau mau dibaca mudah, kalau mau dihafal makin mudah, kalau mau dipahami mudah banget, kalau mau diamalkan apalagi. Persoalannya adalah ada enggak yang mau belajar. Itu aja. Kalau di dalam Al-Quran surah yang ke-54 itu surah Al-Qamar. Ini jaminan Allah SWT betapa Al-Quran itu mudah untuk kita pelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk dihafal di dalam pelajaran itu. Fahal min muddakir, maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Jadi jawabannya ada pada diri kita setelah Allah menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi tinggal kita ini mau atau tidak. Kalau jawabannya mau, nah oke, jalan. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Tapi kalau jawabannya pikir-pikir, berarti bertentangan dengan pernyataan Allah. Berarti masih ragu, sementara Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, ajarannya itu tidak ada yang meragukan. Barang siapa yang ragu dengan Al-Quran, maka dinyatakan orang itu munafik. Barang siapa yang menolak Al-Quran, dinyatakan orang itu kafir. Dan barang siapa yang menerima Al-Quran, orang itu adalah mukmin. Cuma 3 golongan saja di dalam Al-Quran ini dalam menerima Al-Quran. Maka tinggal bagaimana sikap kita terhadap pernyataan Allah, jaminan Allah, garansi Allah kepada kita. Begitu mudahnya Al-Quran untuk kita pelajari. Saking luar biasanya Rasulullah SAW itu memberikan motivasi kepada kita yang hadisnya sahih banget. Saking sahihnya itu ditulis di mana-mana, menjadi motivasi bagi kita umat Islam agar kita semangat dalam belajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, ya. Jadi kalau sudah sebaik-baik kalian itu sudah enggak ada lagi. Yang ada adalah yang baik, sebaik-baik kalian, ya. Man ta'allama, siapa saja yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Tinggal kita mengambil peran yang mana ini? Apakah mau belajar atau mau mengajar? Sama baiknya, tidak ada bedanya. Tinggal kita saja. Kalau kita yang belajar, kita juga termasuk dalam hadis tersebut. Dan apabila kita mau mencoba untuk mengajarkannya, itu juga lebih baik. Oleh karena itu, di dalam sebuah kisah itu dinyatakan di Timur Tengah itu ada seorang syekh, umurnya sudah cukup tua dan berada di masjid itu 40 tahun. Pekerjaannya apa? Mengajar, menjadi guru ngaji. Ya, menjadi guru ngaji, Pak. Bukan menjadi dosen, bukan menjadi pengusaha, bukan. Bahkan juga bukan pengurus masjid. Tapi 40 tahun menjadi guru ngaji itu, setelah ditanya, "Ya Syekh, kau kok lama banget tahan, gak jenuh-jenuh? Kau menjadi guru ngaji, apa yang menjadi motivasi Anda?" Kata Syekh tadi, "Aku telah membaca hadis Rasul." Ya, hanya satu hadis yang pendek inilah yang memotivasi saya, sehingga saya itu tertarik menjadi orang yang dulunya sebelum mengajar, belajar dulu, Pak. Nah, belajar dulu, sudah jadi orang yang mulia, kemudian mengajar. Ini luar biasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan Bukhari di dalam pelajaran mustalah hadis, di situ ada mizanul hadis, timbangan hadis. Jadi kalau ada hadis, dua hadis yang meriwayatkan Muslim dan Bukhari, maka yang diambil Bukhari. Kalau ada dua hadis, di situ ada Muslim, kemudian ada Tirmidzi, yang diambil Muslim. Itu mizannya begitu. Makanya ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang pendek ini, maka jangan sampai ketinggalan. Apalagi kita masih muda, umur kita sudah di atas 20 tahun. Nah, tadi ada anak-anak, itu bagus itu. Kalau ini penuh dengan anak-anak tadi, seperti anak balita. Masih ada enggak tadi? Itu kalau ada 10 saja, Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan anak-anak seperti itulah nanti tempat ibadah kita yang akan melanjutkan, ya mereka-mereka itu. Kalau kita yang sudah tua ini, kalau tidak mengadakan regenerasi, ini bahaya. Nanti bisa sepi, ya kan? Makanya kalau ada anak begayaan di masjid, selama tidak mengganggu orang sholat, nggak masalah. Namanya juga anak-anak, ya kan? Nah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Qamar tadi adalah jaminannya. Hadis dari Imam Bukhari itu adalah motivasi dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menambahkan dalam sebuah riwayatnya yang artinya, barang siapa yang meringkankan langkah kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya orang itu ke surga. Ini yang mengatakan Rasulullah, yang meriwayatkan juga imam-imam yang dzabit, yang bisa dipercaya. Jadi tinggal kita mau mau atau tidak. Jawabannya kalau enggak, ya mau, gitu ya. Tapi insya Allah mau, ya kan? Itu. Nah, majlis itu dikatakan majlis taklim apabila di dalam majlis itu dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah. Itu baru disebut majlis ilmu, majlis taklim. Kalau majlis itu membicarakan soal sihir, membicarakan soal ekonomi, membicarakan soal-soal lain yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, maka belum disebut dengan majlis taklim, tapi itu disebut dengan sarasehan atau apa saja.
Oleh karena itu kita bersyukur tempat ini kita jadikan sebagai tempat untuk kita mengkaji Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masih ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 2 tadi. Fungsi daripada Al-Quran tadi adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nanti Pak Haji bolak-balik Al-Quran, tidak apa-apa Pak. Ya, melancarin kan. Oh, ini sebentar lagi tak alihkan ini. Tak alihkan. Nah, temannya Al-Baqarah ini, ayat yang kedua ini, buka 43 Az-Zuhruf. Nah, olahraga. Az-Zuhruf, Pak. Kalau Al-Baqarah tadi awali dengan Alif Lam Mim, maka Az-Zuhruf surah yang ke-43, surah yang ke-43 diawali dengan dua huruf, yaitu ha dan mim. Hamim. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau Al-Baqarah di sana ayat yang kedua adalah dzalikal kitabu, maka surah Az-Zuhruf yang kedua Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah apa? Ketemu Pak Haji? Ya. Az-Zuhruf. Yang kedua apa bacaannya? Demi kitab Al-Quran yang jelas. Ya, Arabnya apa? Iya, Allah bersumpah dengan kitab. Kitab tadi ya Al-Quran. Ya. Kitab dengan Al-Quran. Kemudian di situ ada kalimat mubin. Artinya jelas, nyata. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk kita mikirin yang susah-susah. Quran itu mudah banget, nyata banget. Apa yang dikatakan oleh Allah itu jelas. Jadi tidak remang-remang. Lain halnya kalau kita bicara tentang tafsir, nanti ada pembagiannya. Tapi kalau kita bicara dengan bacaan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah jelas. Ayat 3 apa Pak Haji? Ayat 3. Pernyataan Allah ini. Ya, betul. Ya, betul. Sungguh kami telah menjadikan Alkitab dalam bahasa Arab, Arabian, ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu menjadi berpikir, menjadi ngerti apabila kau gunakan akal kita. Jadi Allah melengkapi kita dengan organ tubuh kita yang ada di kepala, ada namanya otak. Nah, otak itu suatu tempat, suatu alat. Kemudian di dalam otak itu dikasih Allah akal. Ya, dikasih akal. Nah, dengan akal itulah disuruh menggunakan untuk berpikir supaya mengerti. Lalu apa maksudnya Allah itu menurunkan Alkitab? La'allakum ta'qilun, agar kalian wahai para manusia yang menerima Al-Quran menjadi mengerti. Mengerti apa? Mengerti tujuannya. Apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Menjadi petunjuk. Apa itu hidayah? Hidayah adalah petunjuk menuju tujuan. Nah, tujuan kita apa menurut Quran? Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ada manusia di muka bumi kok tidak beribadah, maka mengingkari tujuan hidupnya. Kemudian ada manusia beribadah, tetapi cara ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, juga tidak betul. Makanya setelah kita tahu tujuan hidup kita itu beribadah, maka tata cara beribadahnya juga sudah diatur. Misal,
Di dalam Al-Quran itu menyatakan Al-Baqarah ayat 3 ciri-ciri orang yang takwa. Ciri-ciri orang yang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari 3 ciri ini kita ambil satu, yaitu sholat. Kalau di Quran ada perintah sholat, ada perintah sholat banyak. Ya, banyak di Quran itu. Tapi dulu waktu bulan Rajab sering kita mengikuti peringatan Isra Mi'raj. Pas Isra Mi'raj itu menerangkan bahwa Rasulullah ketika itu menerima perintah sholat. Ulun tanya sama santri, anak-anak, bujurkah peringatan Isra Mi'raj itu memperingati bahwa Rasulullah itu menerima perintah sholat? Alhamdulillah, jawabannya bujur. Soal yang kedua, Abi minta tolong, kalau memang itu ada, perintahnya di mana? Ada enggak tempatnya? Jawabannya ada. Soal yang ketiga ini, enggak lolos. Enggak lolosnya di mana? Kalau ada dalilnya, kalau di Quran surah apa, ayat berapa? Kalau di hadis riwayat siapa? Nomor berapa? Alhamdulillah jawabannya itu bujur. Karena santrinya itu sudah SMP, Bang. Nah, apa jawaban santri tadi? Kalau perintah sholat yang dilaksanakan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj di Quran tidak ada. Kata santri, nggak ada. Sebabnya kalau ada disuruh nyari, Pak. Ya kan? Sebentar, lebih baik tidak ada. Ya bebas kan? Tidak ada. Tapi kalau di hadis ada. Wah, pinter. Ternyata kebetulan dia jurusan hadis kan. Jurusan hadis cuma satu hadis saja, Bang. Hadis tentang itu aja. Nah, ditanya, hadisnya dari mana? Hadis sanad, pangkal sanadnya siapa? Dari Anas bin Malik. Siapa Anas itu? Anaknya Malik. Malik itu siapa? Bapaknya Anas. Muter-muter gitu aja. Ya udah stop, enggak apa-apa kalau begitu. Terus apa matannya? Teksnya itu apa? Jujur enggak hafal itu. Masa santri SMP enggak hafal. Enggak apa-apa, sekarang terjemahnya. Oh, bisa. Tapi panjang, Pak, gitu katanya kan. Udah diringkes saja, saya bilang. Ya, enggak apa-apalah gitu. Karena waktunya sempit, udah tulis saja, nanti dikumpul minggu depan gitu kan. Aduh. Akhirnya apa? Riwayatnya siapa? Riwayatnya yang itu siapa? Bingung dia. Terus nomor hadisnya berapa? Apalagi gitu kan. Masya Allah, gurunya yang ngasih soal terlalu mudah. Ya kan? Terlalu mudah. Tapi begitu kami minta tolong dengan santri yang usianya 60 tahun, Pak, jawabannya bagus. Perintah sholat yang 50 waktu jadi 5 waktu itu di Quran surah An-Najm. Mana ada surah An-Najm perintah yang menjelaskan bahwa Allah memberi perintah sholat 50 waktu. Mana ada? Karena sudah tua, kita sarikin dikit ya kan. Kalau masih anak-anak enggak apa-apa kan. Nah, gitu. Surah An-Najm itu ayat yang berbicara tentang Mi'raj. Itu pun enggak semuanya tentang Mi'raj. Memang Mi'raj itulah peristiwa ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Nah, ketika menerima perintah sholat itu 50 sholat. Maka kemudian dalam riwayat itu memang kemudian hanya 5 sholat saja, tetapi nilai kualitasnya satu sholat itu sama dengan 10 sholat. Makanya yang 5 waktu itu sama dengan yang 50 waktu. Nah, kan luar biasa. Ini hanya ada di umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mana sholatnya, Masya Allah. Pian coba kalau melihat sholatnya yang mengikuti Taurat yang sudah diubah itu, Pak. Taurat, Injil itu diubah, Pak. Diubah oleh kaumnya yang balelo itu. Nah, itu di Quran juga ngasih tahu siapa itu. Gitu kan?
ternyata dicap oleh celaka itu orang yang menulis Alkitab dengan tangannya, kemudian dia mengatakan hadza min indi rabbi, ini dari Tuhan. Aduh itu. Tapi kalau disuruh ngaku nggak mau ngaku, nggak mau ngaku. Tapi karena Allah memberitahu kepada kita di dalam Al-Baqarah ayat 79 masih tahu ada 3 golongan yang celaka itu. Al-Baqarah ayat 79 itu pertengahan juz 1 lebih 1 ayat. Nah, ini Pak Haji ini buka Al-Quran terus ini bisa lancar. Alhamdulillah. Ada Pak Haji? Ada ya Pak Haji ya? Nah, enggak usah dibaca Pak Haji lah, enggak usah. Pak intinya aja nanti di rumah dibuka saja. Ada 3 golongan yang celaka. Satu yang menulis dengan tangannya, kemudian dia mengatakan ini adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Pak, yang asli yang diterang di dalam Al-Quran itu, Isa tidak pernah mengatakan aku ini adalah Tuhanmu dan sembahlah aku. Di Injil nggak pernah ada begitu. Tapi gara-gara orang tadi, maka ditulis aku adalah Yesus dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah sudah dibalik-balik begitu. Nah, dia mengatakan ini firman Tuhan, padahal ini kata orang yang bukan Tuhan, gitu ya. Kemudian apa? Dia mengatakan begitu. Apa tujuannya? Untuk menukarkan firman Tuhan tadi dengan harga yang murah. Apa itu harga yang murah? Harga yang murah itu adalah dunia. Makanya kita kalau belajar harus dijauhkan dengan dunia. Motivasi kita belajar tidak boleh dihubungkan dengan dunia. Misal, saya belajar supaya mudah cari kerja. Itu namanya menghubungkan akhirat dengan dunia. Saya belajar supaya menjadi ahli debat. Itu sudah nggak benar. Saya belajar supaya nanti bisa menyaingi guru saya. Apalagi itu murid tidak berbakti itu kan. Saya belajar ini dan itu supaya begini, supaya begitu. Udah bertentangan. Makanya di dalam Quran itu ada istilah apa? Ada istilah muslim, ada istilah musyrik, ya, ada istilah muhsin, ada istilah muhsin, muhlis, ya ada kan? Ya jadi istilah-istilah tadi itu ketika kita pahami dalam kita belajar Al-Quran, maka kita tinggal membaca diri kita. Saya ini termasuk yang mana ini ya? Saya ini termasuk yang mana ini? Apakah mukmin? Apakah muhsin? Apakah muslim? Apakah dan lain-lainnya? Kelihatan betul. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena yang menerimanya bahasanya bahasa Arab. Kalau misalnya yang menerima itu Pak Haji Hasbuwah misalnya ini ya, orang Indonesia, ulun yakin minimal bahasa Al-Quran itu bahasa Jawa, minimal loh ya. Iya, karena bahasa Jawa itu mirip bahasa Indonesia, kadang-kadang gitu ya, kayak bahasa Banjar juga. Tapi berhubung Rasulullah Muhammad ini adalah bahasa Arab, maka Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Tapi itu alasan yang tidak begitu ya. Tapi alasan yang begitu mudah, yang begitu jelas, cetha welo-welo, itu adalah karena bahasa Arab itu adalah satu bahasa yang paling mudah untuk kita pelajari dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita bahasa Banjar banyak variannya, bahasa Jawa banyak varian, atau bahasa-bahasa yang lain. Tapi ketika kita bisa bicara bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah satu bahasa yang paling mudah kita pelajari. Contoh, Al-Quran itu Bapak Ibu hanya diringkas menjadi 3 saja. Huruf, isim, fi'il. Udah, isinya itu aja. Mosok susah dihafal. Setiap ayat di dalam Al-Quran, baik yang pendek maupun yang panjang ayat itu, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Ayatnya berapa Pak Cik?
6.000. Nah, yang 66 itu kan? Nah, nanti hitung itu Pak Haji ya, Quran standar. Kalau Pak Haji menemukan 6.666 hadiah untuk Pak Haji umroh. Iya, mumpung ditutup di sana kan? Iya. Tapi kalau Pak Haji menghitung menggunakan metode 8M, insya Allah jumlahnya cuma 6.234. Iya, kenapa? Al-Quran itu gampang dihitung. Iya kan? Kalau dikasih bonus saja 100 ayat, nggak sampai. Iya kan? Nah itu. Nah, setiap ayat cuma 3 lafadz, huruf, isim, fi'il. Contoh surah Al-Baqarah tadi. Dzalika huruf, Al-Kitabu isim, la huruf, raiba isim, fihi huruf, hudan isim, li huruf, al-muttaqina isim, fi'ilnya enggak ada. Ayat 3, alladzina huruf, ya, yu'minuna fi'il. Nah, ini baru ada fi'il mudhari'. Bi huruf, al-ghaibi isim, wa huruf, yuqimuna isim, fi'il mudhari'. Ya kan? Wa huruf, mimma huruf, rozakna fi'il, na huruf, ya, yunfikuna fi'il. 3 saja. Makanya ulun pernah mempromosikan dengan santri, kamu menghafal huruf yang cuma 1 lembar ini saja cukup 1 hari hafal. Kolom 1 sampai 26 kolom 1 halaman itu dihafal 1 hari hafal. Apabila hafal 1 halaman ini yang hanya 26 kolom ini, maka kalian telah hafal 11 juz. Nah, sudah disuruh berhenti. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutannya sampai di awal baru mulai ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.